Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kami, Cahaya Perjalanan Hijrah, tempat di mana kita membahas sejarah Islam yang penuh inspirasi. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi kehidupan seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah tangguh dan penakluk Persia. Tanpa lama-lama lagi, mari kita simak petualangan sejarah ini. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir pada tahun 595 Masehi di Mekah dari keluarga Bani Zuhrah yang terpandang. Dari kecil Sa'ad sudah menunjukkan ketangguhan dan kecerdasan. Ia adalah seorang pemanah ulung, seorang pemuda yang selalu berhasil mengenai sasarannya. Namun, siapa yang menyangka bahwa di balik keahliannya itu, Sa'ad akan menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam? Ketika Sa'ad berusia 17 tahun, terjadi peristiwa yang mengubah hidupnya. Ia mendengar tentang ajaran baru yang dibawa oleh sepupunya, Muhammad. Tertarik dengan pesan tauhid dan kebenaran, Sa'ad bergegas menemui Nabi Muhammad SAW dengan hati yang penuh keyakinan. Sa'ad menyatakan keislamannya. Ini adalah langkah besar, terutama karena keluarganya sangat menentang agama baru ini. Namun, yang paling menyakitkan adalah reaksi ibunya. Dia sangat mencintai Sa'ad dan merasa hancur lihat putranya mengikuti ajaran yang dianggapnya sesat. Dalam upaya putus asa untuk mengubah keputusan Sa'ad, ibunya melakukan mogok makan dan minum, berharap bisa membuatnya kembali ke agama nenek moyangnya. Tetapi Sa'ad dengan penuh kelembutan dan keteguhan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar." Keberanian dan keteguhan hati Sa'ad ini menjadi teladan bagi umat muslim. Dia mengajarkan bahwa iman yang sejati memerlukan pengorbanan, dan keteguhan dalam keyakinan adalah kunci untuk menghadapi tantangan terbesar. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pejuang yang luar biasa. Dalam Perang Badar, dia adalah salah satu pemanah terbaik yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, di tengah panasnya medan perang, dengan panah berdesing dan pedang berbenturan, Sa'ad dengan tenang memanah musuh-musuh yang mencoba mendekati Nabi. Keterampilan memanahnya yang luar biasa membuatnya mendapatkan pujian dari Nabi, yang pernah berkata, "Panahlah, wahai Sa'ad, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Kata-kata ini adalah penghargaan yang sangat tinggi, menunjukkan betapa besar rasa hormat dan kasih sayang Nabi kepada Sa'ad dalam Perang Uhud. Keberanian Sa'ad sekali lagi diuji. Pasukan muslim menghadapi serangan balik yang dahsyat dari kaum Quraisy. Di tengah kekacauan, Sa'ad tetap berdiri teguh di samping Nabi Muhammad SAW, melindunginya dengan panah-panahnya. Ketika banyak sahabat lain terpukul mundur, Sa'ad menunjukkan keteguhan dan keberaniannya yang tak tergoyahkan. Keberanian dan kesetiaan Sa'ad dalam pertempuran ini tidak pernah dilupakan oleh para sahabat dan generasi muslim berikutnya. Namun, kontribusi terbesar Sa'ad mungkin adalah dalam pertempuran Qadisiyah. Pertempuran ini terjadi pada tahun 636 Masehi, ketika pasukan muslim menghadapi Kekaisaran Persia di bawah kepemimpinan Raja Yazdegerd III. Khalifah Umar bin Khattab mempercayakan Sa'ad dengan tugas yang sangat berat ini. Bayangkan, di hadapannya terbentang ribuan pasukan Persia, lengkap dengan gajah-gajah perang yang menakutkan. Sa'ad dengan kecerdasan dan taktiknya memanfaatkan setiap peluang. Salah satu taktik yang digunakan adalah memanfaatkan angin untuk mengirimkan debu ke arah pasukan Persia, mengganggu penglihatan dan koordinasi mereka. Di tengah pekikan perang dan gemuruh kaki gajah, Sa'ad dengan tenang memimpin pasukannya, memberikan perintah dan mengatur formasi. Kemenangan pasukan muslim dalam pertempuran Qadisiyah membuka jalan bagi penaklukan seluruh Persia, sebuah pencapaian yang monumental dalam sejarah Islam. Setelah kemenangan besar ini, Sa'ad diangkat menjadi gubernur di wilayah Kufah, sebuah kota penting di Irak. Di sini,
Dia menunjukkan kebijaksanaan dan keadilannya sebagai pemimpin, memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar dan masyarakat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Sa'ad adalah pemimpin yang dicintai, seorang yang selalu mendengarkan keluhan rakyatnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan. Selain keberhasilannya di medan perang, Sa'ad juga dikenal karena perangnya dalam penyebaran Islam ke timur jauh. Khalifah Utsman bin Affan mengirim Sa'ad dalam misi diplomatik ke Cina, di mana dia berhasil membangun hubungan baik dengan Kaisar Cina dan memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat di sana. Bayangkan perjalanan panjang melintasi gurun dan pegunungan, menghadapi berbagai tantangan alam dan budaya. Semua dilakukan Sa'ad demi menyebarkan pesan Islam. Ketika mendekati akhir hidupnya, Sa'ad menghabiskan waktu di Madinah, mengajarkan ilmu dan berbagi pengalamannya dengan generasi berikutnya. Dia meninggal pada tahun 674 Meter di usia 80 tahun dan dimakamkan di Al-Baqi, dekat dengan makam banyak sahabat lainnya. Sebelum meninggal, Sa'ad meninggalkan pesan kepada umat muslim. Jangan pernah lelah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan teguh dalam iman.